Hai guys, Shalom. Senang sekali kita ketemu lagi di ibadah gym pada minggu hari ini. Saya percaya setiap kita berada di dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Hari ini Contoh Anto akan membawa kita merenungkan satu tema, yaitu kemurahan di tengah kemurkaan. Saya percaya ada firman Tuhan, ada pesan Tuhan secara pribadi yang akan Dia sampaikan kepada kita melalui firman-Nya pada hari ini. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari, sebelum kita beribadah, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami tidak henti-hentinya bersyukur di hadapan-Mu. Kau menolong kami, memelihara kami, sampai pada satu minggu ini kami boleh melewatinya, dan hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah waktu ini. Bila kami boleh menikmati Engkau melalui pujian dan melalui kebenaran firman Tuhan, dan bila di dalam kebenaran firman Tuhan, itu boleh menolong kami untuk menjalani satu minggu ke depan perjalanan kehidupan kami di dalam dunia ini. Tuhan, inilah doa kami berdoa berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roh-Mu ya Tuhan, Roh yang hidup dan yang kudus, mengalir dalam hidup kita semua, senantiasa menyertai kita. Marilah kita sama-sama tinggikan dan muliakan Dia. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Seringkali dalam kehidupan kita, di saat kita dilanda kesusahan seperti laut yang bergelombang serta badai yang mengamuk, kita mencoba menyelesaikan masalah itu sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan di saat kita melakukan perbuatan dosa, kita tidak kembali menghadap Tuhan untuk meminta pengampunan daripadanya. Namun, yang Tuhan inginkan itu ialah kita diam sejenak di hadapannya.
Kita menggantungkan seluruh hidup kita kepadanya yang berkuasa atas seluruh hidup kita. Seperti pada Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita tenangkan diri kita sejenak. Kita gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Still. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Mari saat ini kita sama-sama tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita yang telah kita perbuat sepanjang minggu ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ingin meminta belas kasihan dan pengampunan atas segala perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini. Ada di antara kami yang mulai menjauh dari Engkau ya Bapa. Ada di antara kami yang mulai meragukan kuasa-Mu ketika hidup kami tidak berjalan sesuai dengan apa yang kami mau. Kami cenderung mengikuti kata nafsu kami. Kami secara sengaja menyakiti perasaan, menyakiti sesama kami. Terlebih lagi kami secara sengaja menyakiti hati-Mu ya Bapa. Ampunilah kami. Kami sungguh menyesal. Kami ingin bertobat. Kami ingin berubah selangkah demi selangkah menuju kepada jalan-Mu yang benar. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun, mengingatkan kami untuk hidup kudus seperti Yesus yang hidup kudus dan tidak bercela. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami panjatkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Find rest my soul in Christ alone, and know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. You are peace to restless soul. Yeah, you are peace when my thoughts wage war. Yeah, you are peace to the anxious heart. And that's who you are. And that's who you are. And you are peace when my fear takes hold. And you are peace when I feel and grow. Oh, you are peace when I lose control. And that's who you are. And that's who you are. When the oceans rise
You are King over the flood. I will be still and know You are God. I will be still and know You are God. Mari saat ini kita sama-sama ikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Praise forever to the King of kings. Di saat kita kehilangan arah maupun tujuan, Tuhan senantiasa mengangkat kita dan menuntun kita kembali ke jalannya. Saya ajak kita semua untuk memuji kebesarannya itu dalam satu pujian ini, Oceans. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find You in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon Your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in Your embrace. For I am Yours, and You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where fear may fail and fear surrounds me, You've never failed, and You won't start now. And I will call upon Your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in Your embrace. For I am Yours, and You are mine. Spirit leads me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever You would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger
in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Hai guys, mari kita siapkan hati, kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sekali lagi boleh beribadah, menyembah Engkau, bertemu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, hidup kami dipenuhi oleh firman-Mu. Kami rindu Tuhan, hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ajari kami mengerti, bukalah hati kami, sehingga kami melihat pekerjaan-Mu di dalam hidup kami, di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, coba bayangkan Anda hari ini pergi ke pantai. Wih, udah lama toh nggak ke pantai ya? Wow, semenjak corona ini kita jarang bermain-main. Nah, Anda sekarang berangan-angan atau berandai-andai Anda sekarang ada bersama kawan-kawan jalan-jalan ke pantai gitu ya. Nggak mau tahu pantai mana lah, Bali atau Pantai Cermin atau apa saja gitu ya. Anda sedang menikmati bermain air bersama-sama dengan rekan Anda. Lalu setelah itu Anda dengan kawan-kawan Anda menikmati makanan pantai. Ada udang, ada ikan bakar, ada kepiting, ada kerang, ada dan lain sebagainya deh. Ya, wow, jadi lapar bukan? Tetapi tiba-tiba datang seseorang yang tidak Anda kenal. Dia berkata kepada Anda, ayo cepat pergi dari sini. Ya, pergi dari sini. Sebab sebentar lagi tsunami akan datang. Untuk memusnahkan seluruh sekitar di pantai ini. Ya, seluruh manusia yang ada di pantai ini. Nah, apa respon Anda? Ketika Anda mendengar seseorang yang Anda tidak kenal berita itu. Apa respon Anda? Ya mungkin apakah Anda akan cepat-cepat pergi meninggalkan pantai itu, meninggalkan makanan yang enak itu, meninggalkan suasana pantai itu? Apakah seperti itu? Atau mungkin kita menganggap sebagai lelucon. Ya, kita berkata, hamilai, xiaolei, oh, gitu ya. Atau seperti apa gitu ya. Nah, kejadian yang mirip ini terjadi pada tahun 2600 tahun yang lalu. Ya, itu ya satu kisah yang tercatat di dalam Zefanya, ya, yaitu di Zefanya 1 ayat 1 sampai 6, ya. Mari saya bacakan untuk kita semua. Oke. Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit. Dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan. Yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya.
Ini adalah kisah di mana Zefanya menyampaikan satu informasi kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel, bahwa sebentar lagi Tuhan akan mendatangkan malapetaka, menghancurkan mereka. Apa respon saat itu bangsa Israel? Apakah mereka percaya? Tidak. Sama seperti yang kita dengar tadi, tiba-tiba ada seorang datang memberitakan bahwa sebentar lagi tsunami akan datang. Kita menganggapnya sebagai lelucon. Kita menganggapnya sebagai, ya itu orang gak waras. Ya, kita nggak langsung percaya, bukan? Kita sulit untuk percaya. Nah, ini kejadian ini terjadi pada saat zamannya Nabi Zefanya. Dari 2600 tahun yang lalu. Seorang nabi ya menyampaikan informasi tentang penghukuman Tuhan terhadap Yehuda. Karena dosa-dosa mereka. Nah, ketika Nabi Zefanya menyampaikan atau membuka aib-aib dosa-dosa mereka, apa respon dari Yehuda? Mereka berkata, emangnya dosa apa yang kami lakukan sehingga Tuhan ingin memusnahkan kami? Ya, mereka bukan hanya mengaku kesalahan, bukan tidak berbalik kepada Tuhan, mereka malah menyangkal dosa-dosanya. Nah, sama seperti kita, ini respon yang lumrah, bukan? Ketika ada orang membuka aib kita, ya, kesalahan kita ketahuan, respon yang paling umum yaitu kita menyangkal. Hah? Mana uang? Hah? Mana ada? Gitu ya. Kita menyangkal. Kita berusaha untuk menutupi kesalahan itu, bukan? Sama ya seperti bangsa Israel, bangsa Yehuda. Nah, apa sih yang dilakukan oleh bangsa Yehuda sehingga Tuhan ingin menghukum mereka? Yaitu yang tadi tercatat dalam ayat 4-6. Mereka itu tidak setia kepada Tuhan. Mengabaikan Tuhan, lupa sama Tuhan. Memang sih masih ada sebagian orang yang masih menyembah Tuhan, tetapi satu sisi mereka juga menyembah ilah-ilah lain. Ya. Menjadikan Allah itu sebagai salah satu Tuhan. Bukan menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan. Ya, beda ya. Ada seorang pendeta, jemaat lah ya. Ada seorang jemaat, dia sakit. Lalu pendeta pergi membesuk jemaat ini. Ketika pendeta itu masuk ke rumah, pendeta itu melihat, di dalam rumah itu ternyata ada masih terpajang ilah-ilah lain. Ya, jadi pendeta ini agak terkejut. Loh, kamu orang Kristen kok masih menyembah ilah-ilah ini? Dan satu hal yang lebih mengejutkan pendeta ini lagi, yaitu ada patung Tuhan Yesus di tengah-tengah ilah-ilah itu, patung-patung itu. Lalu pendeta ini penasaran dan bertanya kepada jemaat itu. Loh, apa maksudnya kamu meletakkan patung Tuhan Yesus di samping ilah-ilah itu? Jemaat itu dengan enjoy, dengan tidak merasa bersalah dia berkata, Boksu, kan semakin banyak dewa semakin bagus. Ya, kalau ini enggak dengar doa, si dia itu bisa dengar doa toh. Ya, kalau saya sembah ini dia enggak menjawab doa saya, masih ada Yesus. Kalau Yesus enggak menjawab, masih ada ini, masih ada itu dan sebagainya. Ya, nah inilah salah satu sikap yang seperti bangsa Israel. Ya. Mereka satu sisi menyembah Tuhan, tetapi satu sisi mereka juga menyembah ilah-ilah lain. Tapi ingat, Tuhan kita enggak bisa diduakan. Ya, makanya kalau kita pacaran, kita enggak suka toh kita diduakan. Ya, emangnya lu mau dimadu? Gitu ya. Orang yang sudah menikah itu, aku enggak terrela kalau dimadu. Artinya saya enggak rela kalau diduakan. Emangnya lu mau? Coba bayangkan kalau pacar Anda, ya, mau itu cowok, mau itu cewek, menduakan Anda. Sakit hati enggak? Sakit hati dong. Ya mana bisa kita terima? Ya, gitu ya. Jadi kita sama seperti Tuhan. Karena kita ciptaan Tuhan, bukan? Kita ada rupa Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan manusia dengan rupanya, berdasarkan rupanya. Jadi kita ada sama sifat-sifat dengan Tuhan. Nah, Tuhan kita bukan Tuhan yang bisa diduakan. Tuhan murka terhadap bangsa Israel. Karena bangsa Israel telah menduakan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kemuliaannya itu direbut oleh ilah-ilah lain. Dia sebab tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Tuhan yang paling benar. Makanya Tuhan murka kepada bangsa Israel. Tuhan meninggalkan, Tuhan mendatangkan malapetaka, dan Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Akhirnya kita melihat bangsa Israel itu ditindas
ditaklukkan oleh bangsa lain. Nah, dalam sejarah Alkitab, kita dapat menemukan bahwa sebenarnya bangsa Israel itu bangsa yang tidak kuat. Tetapi oleh karena penyertaan Tuhan, mereka pernah mengalahkan, menindas ataupun menang atas bangsa-bangsa yang besar. Seperti bangsa Mesir. Ya toh? Terus lagi tembok Yeriko. Bayangkan, tembok yang begitu besar saja itu bisa runtuh, bisa ambruk oleh karena pertolongan Tuhan. Tetapi dari sisi lain kita juga melihat sejarah bahwa Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan yang awalnya berjanji menyertai mereka. Yang mereka ada Tuhan yang besar itu, mereka ternyata menjadi bangsa yang ditindas. Menjadi hambanya bangsa lain. Mengapa? Karena alasannya karena mereka meninggalkan Tuhan. Ketika mereka berbalik kepada Tuhan, hidup mereka diubah. Tapi ketika mereka hidupnya berubah, diberkati, mereka malah lupakan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan meninggalkan mereka. Dan akhirnya mereka ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Nah, Tuhan melalui Nabi Zefanya, dia memberikan satu informasi, satu peringatan kepada bangsa Israel. Untuk berbalik kepada Tuhan. Kalau tidak, Tuhan akan mendatangkan malapetaka yang lebih besar lagi, yang lebih gawat lagi kepada mereka. Tapi ternyata mereka, apa respon mereka? Mereka tidak berbalik, gitu ya. Walau mereka ditindas, walau mereka dianiaya, mereka tetap tidak bertobat. Mereka tetap berjalan sesuai dengan kehendaknya. Padahal Tuhan sudah berkali-kali memberikan peringatan. Secara logika, seharusnya kita bertobat bukan? Kalau terus menerus diperingati. Nah, ini ibarat kalau kita mendengar suara alarm kebakaran. Tiba-tiba alarm kebakaran itu bunyi. Apa respon kita? Respon kita yang paling bijak adalah kita cepat-cepat keluar dari ruangan itu bukan? Itu peringatan. Nah, peringatan itu bagus nggak? Bagus. Ya, kalau kita taat. Kalau kita tidak taat, wah kita bisa jadi sate panggang ya. Kita nggak peduli alarm itu bunyi. Nah, bangsa Israel seperti itu. Mereka tidak peduli. Akhirnya mereka nasib mereka, hidup mereka kacau balau. Ya. Ada seorang yang bernama Marius Els. Ya. Dia ini seorang pria dari Afrika Selatan. Dia itu ada pelihara hewan kesayangannya. Bukan kucing, bukan harimau. Ya. Hewan yang imut tetapi membawa maut. Ya. Siapa? Ya, apa itu? Yaitu kuda Nil. Nah, coba lihat gambar ini. Apa yang ditungganginya? Ya kuda Nil. Ya, kuda Nil. Lucu ya kuda Nil ya. Kita tahu kuda Nil itu kuda binatang yang buas, yang ganas. Dia itu teritorial, ya, bukan tutorial ya, teritorial gitu. Yaitu menguasai daerahnya. Dia tidak akan membiarkan makhluk hidup berada di dalam kawasannya. Dia akan menyerang. Tiap tahun banyak orang yang meninggal karena digigit oleh kuda Nil. Nah, sudah banyak rekan-rekan menasehati Marius ini. Bahkan sudah berkali-kali memperingatinya. Jangan. Nanti kamu akan digigit sama binatang peliharaan kamu sendiri. Lalu si Els ini, si Marius ini, dia berkata kepada orang bahwa no, kalian salah. Hewan peliharaanku ini tidak seperti yang Anda bayangkan, tidak seperti yang Anda katakan. Kami bisa bermain-main bersama-sama. Dia bahkan mengizinkan saya untuk naik ke punggungnya. Ya. Kami juga bisa berenang bersama-sama, bermain berair bersama-sama. Ya karena masih kecil kuda Nil itu. Sampai suatu hari, yaitu 2 tahun yang lalu, itu tanggal 17 Desember. 17 Desember 2020. Marius tewas yang mengenaskan oleh karena digigit oleh peliharanya sendiri, yaitu kuda Nil ini. Coba bayangkan guys, apabila Marius ini dari awal mau mendengarkan peringatan dari rekan-rekannya, dia tidak perlu mati sampai yang begitu kasihan bukan? Dia akan hidup, ya dia tidak perlu mati yang begitu sadis. Ya, inilah peringatan yang berguna bagi kita. Tuhan juga memperingati bangsa Israel. Tentu Tuhan hari ini juga memperingati Anda dan saya. Berbaliklah dari dosa-dosamu.
Jangan lagilah berbuat dosa. Berbaliklah sebab Tuhan ingin memberkatimu. Ya, ketika kita mau berbalik, oleh karena peringatan dari Tuhan, dari firman Tuhan, maka Tuhan akan menjadi penolong bagi kita. Ya, yang tercatat di ayat 12 sampai 16, ya, 12 dan 16. Saya bacakan untuk kita semua. Nah, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Ayat 16. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ini adalah kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Dia bukan berkehendak ingin membunuh kita, membinasakan kita. Dia bukan untuk marah seterusnya. Ya. Tuhan itu memang dia bisa murka. Tetapi Tuhan itu tidak akan murka selamanya atas dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi dia akan mengasihi kita dengan sampai selama-lamanya. Itulah kehendak Tuhan. Tuhan tidak ingin kita mati di dalam dosa-dosa kita. Oleh sebab itu Tuhan berkali-kali memperingati kita, berbaliklah, bertobatlah. Bahkan dia telah datang ke dunia untuk memberikan hidupnya kepada Anda dan saya. Supaya kita memiliki hidup di dalam Yesus. Bukan mati di dalam dosa-dosa kita. Yang Tuhan inginkan, Tuhan adalah pelindung kita. Oleh sebab itu berbaliklah kepada Tuhan. Jangan lagilah terus berbuat dosa. Ingat peringatan itu. Di dalam peringatan Tuhan itu ada belas kasihan dari Tuhan. Ketika Tuhan memperingati kita itu bukan karena Tuhan benci kepada kita. Justru sebaliknya ketika Tuhan memperingati kita itu adalah belas kasihan dari Tuhan. Kemurahan dari Tuhan. Supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya kita dapat terbebas dari ikatan dosa itu. Itulah kehendak Tuhan. Yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Yaitu berbaliklah. Guys, apapun dosa Anda hari ini, seberapa besar dosa yang Anda lakukan, seberapa berat kesalahan yang telah Anda lakukan, ingat Tuhan dapat memaafkan kita. Tuhan kita dapat memaafkan Anda dan saya. Dia dapat mengampuni kita, menyucikan dosa-dosa kita. Maukah Anda berbalik kepada Tuhan? Jangan mencontohi bangsa Israel yang hatinya degil, keras kepala, yang tidak ingin berbalik kepada Tuhan. Tapi yuk, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbalik kepada Tuhan. Tuhan ingin mengasihimu dan Tuhan memang mengasihimu sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu guys, yuk kita berbalik kepada Tuhan. Saya nggak tahu dosa apa yang Anda lakukan hari ini. Seberapa jauh relasi Anda dengan Tuhan, saya juga kurang tahu. Tetapi Tuhan tahu. Anda juga tahu, maukah Anda berbalik hari ini? Apabila Anda mendengar suara Tuhan, jangan lagi keraskan hatimu guys. Berbaliklah kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada kasih Tuhan. Tuhan tidak ingin menghukum engkau. Tuhan ingin mengasihi engkau. Dan mengampuni dosa-dosamu. Berbaliklah kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Engkau berkali-kali melalui Roh Kudus, melalui firman-Mu, melalui orang lain, melalui rekan-rekan kami, menasehati kami, memperingati kami untuk tidak melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu. Namun satu sisi Tuhan kami ingin meminta ampun kepadamu. Sering sekali kami menutupi dosa kami menyangkal, kami menganggap seolah-olah Engkau tidak tahu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami ingin berbalik kepadamu. Hamba-Mu membawa jemaat, anak-anak-Mu yang telah mendengar firman ini. Hamba-Mu tidak tahu dosa apa yang mereka lakukan. Namun Tuhan Engkau adalah Allah yang maha tahu. Engkau dapat melihat isi hati kami. Tidak ada yang terselubung di mata-Mu. Engkau tahu semua, Engkau mengenal kami. Tuhan, ampuni mereka. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami semua. Dan Tuhan saat ini kami ingin berbalik kepadamu. Berbalik dari dosa-dosa kami. Kami sadar Tuhan, semenjak corona,
Kami begitu jauh dengan Engkau. Kami tidak lagi konsentrasi saat kami ibadah. Kami menganggapnya bermain-main. Ketika khotbah, ketika puji-pujian. Kami sibuk dengan games kami. Kami sibuk dengan pekerjaan kami. Kami tidak konsen kepada Engkau. Kami sadar begitu jauhnya kami dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak mau diduakan. Apabila hari ini Tuhan, ada di dalam hati kami, games ataupun apa sebagainya, telah menjadi berhala di dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin mengesampingkan, kami ingin membuangnya, dan kami ingin berbalik kepadamu. Ubah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, praise God, from whom all blessings flow. Praise God, from whom all blessings flow. Ya, guys, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menegur kita agar kita berbalik kepada Dia. Dia sungguh mengasihi kita. Nah guys, hari ini saya punya satu warta yang saya pikir sudah ditunggu-tunggu, dan saya yakin ini akan menjadi sukacita besar bagi kita. Kita Jim akan merencanakan tanggal 17 Oktober kita akan kembali on-site. Dan tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Pertama, sudah vaksin. Yang kedua, tentu saja pakai masker, cuci tangan, dan cek suhu tubuh ketika Anda memasuki ruangan. Dan yang ketiga, daftarkan diri Anda ke Saudari Winiawan di nomor 0823 7088 5540. Daftarkan diri Anda supaya kita tahu siapa yang datang dan yang akan beribadah di tempat ini. Dan maksimum kehadiran jemaat itu ada 50 orang selain pelayan ibadah. Mari kita sama-sama doakan supaya rencana ini boleh berjalan dengan baik dan kita boleh beribadah bersama-sama kembali on-site di tempat ini. Oke guys, happy Sunday, God bless you all.